Shalom teman-teman GCC. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Sebelum itu kita akan satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas pengurapan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sampai saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun kami terbatas oleh jarak dan tempat. Tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah-Mu di hadapan tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang menyiapkan hati kami Tuhan. Pikiran kami untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah Engkau, kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Menyembahlah yang kudus. Haleluya. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu, Yesus, Allah yang besar, Allah yang kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, gimana kabarnya teman-teman di rumah? Shalom, puji Tuhan, baik pastinya semoga baik, selalu baik. Ya, kita semua pasti percaya kalau kita punya Allah yang besar, Allah yang kudus. Amin. 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 Kita naikkan pujian. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan
perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Yesus.
forever, out of selfish. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami telah memuji serta mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar tiba saatnya kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya setiap benih firman-Mu itu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan ini bisa menjadi berkat untuk kami semua dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau malam hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan, ya, menyiapkan waktu, menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, berani tampil beda. Ya. Berani tampil beda, atau kita sebut BTB, nah, itu ya, singkatannya BTB, berani tampil beda. Sebagai anak muda, ya, sebagai orang muda, kita pasti kepingin, gitu ya, kepingin tampil beda. Kita anak-anak muda, ya, kebanyakan anak-anak muda ini itu sangat cepat sekali kalau melihat, ya, menyaksikan atau mengikuti tren, baik itu fashion maupun keadaan fisik kita. Ya. Contoh, kalau dahulu badannya kurus, ya, kurus kering, tetapi karena kepingin tampil beda, beberapa bulan di kota karena kuliah atau bekerja, balik lagi kepingin tampil beda di daerah, sekarang badannya berisi, berotot, mungkin model rambutnya, model pakaiannya, ya. Karena apa? Saya kepingin tampil beda, ya. Kalau dulu mungkin badannya agak sedikit besar, ya, karena kepingin pulang dan tampil beda, nanti ketemu teman-temannya, maka dia berusaha untuk diet supaya badannya ramping dan bentuk tubuhnya bagus. Demikian dengan fashion, ya, pakaian, bentuk rambut dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita tidak membahas masalah itu, kita akan membahas berani tampil beda dalam hal kerohanian. Ya, berani
tampil beda dalam hal kerohanian. Artinya apa? Berani tampil beda. Berani tampil beda dalam hal rohani artinya adalah berani bersikap benar walaupun berdiri sendiri. Berani bersikap benar walaupun berdiri sendiri. Tidak ada yang mendukung. Kadang-kadang kita hidup di dalam namanya ketidaknyamanan atau tekanan. Karena kita berbeda. Yang lain mayoritas memilih yang banyak, tapi kita tidak. Ya, kita tidak memilih itu. Kita kepingin berani tampil beda di dalam hal kerohanian. Ya. Sekarang berani tampil beda di dalam kerohanian itu tidak dibangun dalam sekejap. Ya. Jadi saya, anak-anak muda di sini, dia pergi keluar kota, terus balik lagi sekejap, terus berbeda sama sekali. Enggak. Tetapi membutuhkan namanya proses, ya, proses. Nah, kita akan belajar di sini ada tiga hal anak muda yang bisa membuat kita berani tampil beda dalam hal kerohanian. Apa itu? Yang pertama, supaya kita berani tampil beda di dalam hal kerohanian, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita mempunyai standar, kita mempunyai patokan, kita mempunyai tuntunan di dalam kita sebagai anak-anak muda ini menapaki hidup yang akan datang. Dan standar ini adalah standar yang baku, tidak bisa dirubah-rubah. Apa itu? Kita akan baca di dalam Mazmur. Ya, kita akan baca di dalam Mazmur 119, Mazmur 119, ya, Mazmur 119, ayat yang ke-9. Ini adalah standar kita, standar anak-anak muda, ya, standar orang-orang muda untuk melakukan sesuatu yang akan datang. Dan standar ini tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, tidak bisa diotak-atik. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Jadi ini adalah poin pertama supaya kita bisa berani tampil beda di dalam hal kerohanian untuk anak-anak muda. Mempunyai standar hidup yaitu firman Tuhan. Ya. Mungkin kita bisa, oh standarku beda. Saya ini kan mempunyai panutan gitu ya. Mungkin kita mengidolakan tokoh. Saya kepinginnya seperti itu. Ya. Oh, saya inginnya itu saya mempunyai suatu orang tua, ya. Saya seperti itu. Tetapi ingat, manusia itu bisa berubah. Standar hidup kita tidak bisa kita patronkan dengan manusia. Tetapi standar hidup anak-anak muda, saya katakan anak-anak muda yang berani tampil beda, itu adalah firman Tuhan. Itu nggak bisa diotak-atik. Jadi gini, ya, kaum muda yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Jangan diotak-atik. Saya bisa mengasihi asal orang itu mengasihi saya. Saya bisa mengasihi asal orang itu baik kepada saya. Saya bisa mengasihi asal mereka membuat saya nyaman. Tidak, firman Tuhan nggak katakan seperti itu. Tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah baku, tidak bisa ditambah-tambahi lagi. Ya, jangan berbohong. Ada yang ngomong, oh nggak apa-apa. Berbohong asal jika tidak ketahuan. Oh berbohong demi kebaikan. Nggak bisa. Firman Tuhan kata, jangan berbohong, jangan berbohong. Ya, kasihilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
Mungkin orang tua saya itu nggak pernah memperhatikan saya kok. Orang tua saya nggak menganggap saya. Tapi firman Tuhan itu ya ndak, amin. Tidak bisa tambah-tambah. Nah, kalau kita mempatronkan, mempunyai standar yang baku dengan firman Tuhan, ingat, kita bisa berani tampil beda. Kita bisa istilahnya itu menjadi anak-anak muda itu yang beda dengan orang-orang lain, anak-anak muda yang lain. Jangan kita ngomong sana seperti itu, saya kepingin seperti itu, saya kepingin seperti itu. Mereka tuh bebas. Om Yanta juga pernah muda, ya. Juga mengalami menjadi orang-orang anak-anak muda. Begitu banyak pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Itu zamannya Om Yanto dulu, berapa puluh tahun yang lalu, ya. Mungkin 30 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Makanya kalau kita berani tampil beda, bisa tampil beda, satu, standarnya firman Tuhan. Dikatakan, bagaimana sih kita bisa menjaga hati kita supaya bersih, anak-anak muda itu? Ya menjaga sesuai dengan firman Tuhan, itu loh ya. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tampil beda saat ini menjadi orang-orang muda. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Oke, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ini hal yang luar biasa juga yang harus kita lakukan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Ingat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ingat, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, di dalam kesucianmu. Ini adalah surat perintah Rasul Paulus, ya, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia katakan bahwa Timotius ini dianggap seperti anaknya sendiri, ya. Dia anak rohani tapi dianggap seperti anaknya sendiri. Dia wanti-wanti. Saat itu banyak penyesat-penyesat, ajaran-ajaran jahat. Dikatakan, kamu menjadi orang muda itu jangan diremehkan. Tetapi dia katakan apa? Jadilah teladan, jadilah contoh. Ya, jadilah contoh. Jadi jangan ngomong, oh kalau menjadi contoh itu harus tua. Orang tua dulu itu menjadi contoh. Enggak. Ini firman Tuhan katakan. Saat kita masih muda, saat kita masih remaja, saat kita sudah tua, ya, sudah lanjut usia, katakanlah gitu, firman itu tetap berlaku. Supaya kita menjadi contoh, menjadi teladan. Dalam apa? Di dalam tingkah laku, dalam perkataan, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian kita. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, jangan kita benar. Rasul Paulus nggak mau Timotius ini diremehkan, ya, diremehkan. Makanya dia menasehati Timotius, waktu kamu muda, ya, jangan engkau dianggap remeh oleh orang lain. Kita nggak mau kan diremehkan oleh orang lain. Kamu masih muda, belum mempunyai pengalaman seperti saya ini yang sudah sepuh, yang sudah tua, ya. Pengalaman itu masih apa? Masih, sangat rendah sekali. Tapi kalau kita, yang tadi kita katakan tadi, kita ini percaya, kita ini taat kepada firman Tuhan, ya. Dan yang kedua ini kita lakukan, kita menjadi teladan dan memberi contoh kepada orang lain, mungkin yang di atas kita umurnya. Itu luar biasa. Di dalam apa? Perkataan kita. Biasanya karena orang, ya maaf ya, biasanya anak muda itu ngomong ceplas-ceplos dah, ya, ceplas-ceplos gitu. Tetapi bagaimana kalau kita hidup di dalam orang Kristen, sebagai orang Kristen. Firman Tuhan katakan, hormatilah yang lebih tua. Nah, gitu ya. Saling memberi hormat, mendahului memberi hormat. Ya. Dalam perkataan kita ini perkataan yang manis, ya. Manis itu bukan berarti kita manis di bibir aja, tetapi semua yang kita lakukan itu dengan tulus, ya. Menolong orang dengan tulus, dengan ikhlas. Melayani Tuhan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Nah, itu menjadi teladan.
Dikatakan, wah, iki arek iki enom lho jian, ya. Arek iki jek enom, tapi kok wis seperti ini. Nah, itu yang namanya memberi teladan bagi orang lain. Di dalam kesetiaan kita, kalau kita diberi tanggung jawab, bagaimana? Ya, kalau gereja memberi tanggung jawab kita, atau sekolah memberi tanggung jawab kita, atau di dalam pekerjaan kita, perusahaan kita memberi tanggung jawab kita, lakukan dengan baik. Itu namanya kesetiaan. Setia melakukan segala sesuatu. Jadi yang kedua adalah jadilah contoh, jadilah teladan di saat kita masih muda. Ya, di saat kita masih muda, ojo ngomong nanti ae lek wis tuwek. Ya, kita menjadi contoh buat anak-anak, buat cucu, ndak. Saat kita masih muda, kita bisa memberi contoh yang baik. Terus hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan supaya kita berani tampil beda dengan orang lain, ya, dengan orang lain. Jadi gini ya, tampil beda itu bukan berarti kita menyombongkan diri. Wah, aku lo beda, ya, aku lebih tinggi, bukan. Tetapi bagaimana kita ini bisa memosisikan diri sebagai orang muda, ini beda dengan orang muda yang lain. Yang ketiga, kita akan baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Nah, ini yang paling penting yang harus kita perhatikan. 2 Timotius 2, ya, 2 Timotius 2 ya, ayat yang ke-22. Nah, ini sebab itu, nah, ingat-ingat anak-anak muda GBS Mojo Agung, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Akan saya bacakan, ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini ya, jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikiran. Nah, ini lebih berpikiran jahat, ya, yang sering timbul pada orang muda, dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Milikilah iman, kasih, dan nikmatilah persahabatan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berhati murni. Sekarang saya mau tanya, kalau orang muda itu mempunyai pikiran apa sih? Ya, kadang-kadang ingin menonjolkan diri sendiri. Ya, ingin apa ya? Ingin diperhatikan. Makanya nggak jarang kalau kita lihat kebut-kebutan itu dilakukan oleh anak-anak yang masih remaja. Ya, di rumahnya Om Yanto sebelah itu ada bypass. Itu beberapa sebelum hari puasa pertama itu biasanya itu ada kebut-kebutan itu anak-anak muda, ya. Tapi sekarang sudah nggak ada, ya. Puji Tuhan sudah nggak ada, karena sudah ada petugas yang menjaga di situ. Itu anak-anak yang masih kecil-kecil, ya. Kalau begitu banyak dilihat orang, itu malah seneng, ya. Motornya itu pendek-pendek gitu, ya. Kalau dilihat orang malah seneng, malah dikebut, waduh luar biasa, ya. Itu bahaya, ingin diperhatikan. Begitu dikeploi, ya, wah semakin besar gitu, ya. Nggak pakai helm tapi semakin besar kepalanya, ya. Kadang-kadang kita apa? Ingin menonjolkan, ya, ingin menonjolkan kepala. Ingat, dikatakan di sini, ya, ini yang penting yang Om Yanto katakan. Jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikiran jahat yang sering timbul pada orang muda. Dah, kamu pikir sendirilah apa yang biasa kamu pikirkan sebagai orang muda. Ya, kita mempunyai HP, ya, kita mempunyai apapun alat komunikasi. Ini kita bisa mengakses semua data, semua informasi yang ada di dunia ini. Dikatakan bahwa dunia ada di genggaman tangan kita. Kita mau mengakses apa? Mau lihat apa di sini? Film? Mau lihat apa? Informasi-informasi lain di tab kita ini. Ingat, anak-anak muda,
jangan mempunyai pikiran yang jahat, gitu ya. Tetapi dikatakan, tetapi dekatlah, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang benar, yang berbuat benar. Dikatakan di sini, dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Ingin berbuat benar, artinya selalu ingin berbuat yang menyenangkan Tuhan. Jadi tiga hal supaya kita berani tampil beda. Yang pertama, standar kita hidup anak-anak muda, bukan anak-anak muda, semua orang yang percaya Tuhan, firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang paten, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Ojo ngomong apabila, jika, kalau, enggak. Saya mengasihi orang lain, jika, kalau, enggak. Yang kedua adalah jadilah teladan. Seperti Timotius dinasihati oleh Paulus. Jangan orang itu meremehkan kamu karena kamu muda. Tetapilah jadilah teladan, jadilah contoh. Di rumah bisa, di sekolah bisa, di pekerjaan bisa, di berjemaat bisa. Jadilah anak-anak muda yang menjadikan contoh. Orang itu menjadi kagum bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena Tuhan ada, kita melakukan seperti orang-orang melihat, ya itu orang Kristen ya, anak muda, jenom loh itu. Tetapi kenapa wawasannya seperti itu, perkataannya seperti itu, pemikirannya seperti itu. Dan yang ketiga, jauhilah nafsu yang jahat. Ya, ingat, pikiran kita ini adalah sesuatu yang tidak tampak, tetapi bisa berbuat jahat. Kita bisa menyakiti orang dengan perkataan kita. Kita bisa menyakiti orang dengan tangan kita, dengan kaki kita, ya, dengan perbuatan kita. Tetapi orang tidak tahu perbuatan pikiran kita. Dikatakan, ingat, dengan pikiran kita. Nah, ketiga hal itu di mana kita dapatkan? Bagaimana cara kita mendapatkan? Seperti tema kita bulan ini, lakukanlah persekutuan dengan Tuhan secara vertikal. Firman Tuhan itu penting, doa itu penting, bersekutu itu penting. Tapi ingat, seperti firman Tuhan minggu dikatakan, aku kan bisa di rumah sembahyang dewe, aku kan bisa di rumah baca firman dewe, ya. Tapi bisakah kita melakukan seperti tadi? Bagaimana kita mengaplikasikan kasih kita kepada orang lain? Kalau kita baca atau membaca firman Tuhan, apal, sampai apal ya. Matius ini, apal, ya. Amsal ini, apal. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan kalau kita nggak bersekutu? Makanya secara vertikal kita mempunyai hubungan yang bagus dengan Tuhan. Ya. Dan secara horizontal, pasti kita melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap sesama kita, supaya kita lebih bertumbuh. Jadi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ya, di GBS ini, Om Yanto kepingin kita ini berani tampil beda, ya, bukan karena fisik kita menjadi gede, dempal, otot, ya, boleh, tidak apa-apa, itu sehat, ya. Kalian dempelan, ikut gym, ya, di awalnya tadi nggak apa-apa. Mungkin kita nanti rambut kita kasih kita biru, merah muda, tidak apa-apa, itu fashion. Fashion itu sebentar lagi hilang. Dulu kalau zaman yang lama, Om Yanto waktu masih kecil itu, orang-orang pakai celana komprang. Tahu celana komprang? Celana komprang ini bawah itu gede, ya. Soalnya nyaponi embong, ya. Terus sepatunya itu jenggelik tinggi sekali itu. Nah, kalau papa-papamu itu mungkin ingat pasti itu, nggak tahu seperti itu. Jenggelik itu klotak gitu. Fashion enggak apa-apa. Tetapi ingat, tren itu kita harus hati-hati. Ya, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Mungkin, aku bisa tampil beda itu, ya. Saya bisa tampil beda dengan fashion saya. Tapi ingat, itu memuliakan Tuhan atau layak atau patut enggak? Ya, kalau ke gereja, karena ada jin ya yang suwe-suwe itu ya. Tapi pikir dulu suwe-suwe itu memang, iki kok arek iku gawe suwe-suwe gitu ya. Ternyata itu memang dijual gitu loh. Di toko memang suwe gitu ya. Kalau itu kita lakukan, kalau kita lagi camping, nggak apa-apa. Kalau kita lagi tamasya ke gunung, ya kemana, nggak apa-apa. Tapi apakah itu bisa kita lakukan di sini? Supaya kita tampil beda, ya, aku bisa
kayak lambe suwek-suwek dan sebagainya, enggak. Tetap kepatutan harus kita lakukan ya. Jadi anak-anak muda GBS Mojo Agung berani tampil beda. Pertama, terus belajar taat firman Tuhan. Kedua, jadilah teladan. Ketiga, jauhilah hawa nafsu. Ya, nikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak muda di GBS Mojo Agung ini akan tampil beda secara rohani di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami akan belajar terus taat akan firman-Mu di dalam segala kehidupan dan aspek kehidupan kami. Baik di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan, di jemaat, kami boleh menerapkan firman-Mu, kami boleh taat akan firman-Mu, kami akan menjalankan firman-Mu, karena firman-Mu adalah ya dan amin dan memberi kekuatan kepada kami, menunjukkan jalan buat kami, memberikan menjadikan pelita buat kaki kami untuk melangkah di dalam dunia ini. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu di tempat ini, anak-anak muda ini menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan. Walaupun usianya masih muda, Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan banyak jiwa dimenangkan. Demikian juga untuk saat-saat ini banyak pengaruh-pengaruh yang jahat, pengaruh-pengaruh yang tidak memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami diajar malam hari ini tidak menuruti hawa nafsu kami sebagai orang muda, tetapi kami boleh terus mencari kebenaran dan kebenaran lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, berkati sekolahnya, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya, berkati cita-citanya, berkati orang tua dan pekerjaan orang tuanya, terlebih berkati kerohanian anak-anak-Mu yang masih muda ini untuk menjadi alat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami tidak lupa terus membawa doa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini yang saat ini masih mengalami memutus mata rantai COVID-19. Tuhan juga akan tolong orang-orang yang ikut di dalam membantu memutus mata rantai ini Tuhan, supaya COVID-19 ini, wabah ini semakin menurun dan hilang di bumi Indonesia ini, sehingga anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja akan melakukan seperti sedia kala Tuhan. Kami boleh bebas tetapi tetap akan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan berkati malam hari ini. Mungkin anak-anak-Mu akan beristirahat, biarlah beristirahat dan perlindungan Tuhan, dan besok bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan semangat yang baru, berkat yang baru, dan boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya yang masih muda ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.